Pas pertama kali launching, Asus gembar-gembor kalau HP ini adalah HP gaming. Masih ingat HP apa ini? Ya, ini adalah Asus Zenfone Max Pro M2, dan berikut adalah video review singkat Asus Zenfone Max Pro M2 di tahun 2021. Ya, untuk desainnya dari depan ini kelihatan kalau HP ini ya ke iPhone-iPhonean, ada poninya. Dan untuk belakangnya sendiri pakai bahan polikarbonat dan finishing glossy yang lumayan bikin HP ini kelihatan mahal. Sekedar info kalau layarnya si Asus Zenfone Max Pro M2 ini udah support resolusi 2K, jadi cukup oke buat dipakai nonton film dan juga streaming YouTube. Dan lu bisa lihat di videonya ini untuk kualitas layarnya ya cukup baik lah ya. Ya sebenarnya standarnya IPS zaman sekarang ya bagus lah, tapi nggak spesial. Dan untuk kualitas dari speaker atau audionya lu bisa denger di video berikut ini. Ya kalau menurut gua suara yang dihasilkan dari speaker Asus Zenfone Max Pro M2 ini ya kurang bagus. Jadi untuk experience terbaik ketika lo dengerin musik atau nonton film, gue saranin lu pakai headset aja. Untuk unit yang gua pegang ini udah terinstall custom ROM ya, jadi bisa support sampai Android 11. Dan custom ROM yang gue pilih adalah Pixel Experience karena menurut gue ini salah satu custom ROM yang paling stabil dan masih dapat support updatean dari developernya sampai sekarang. Jadi cukup worth it dan recommend untuk kalian coba. Dan ketika lu berhasil install custom ROM dan root HP lu dapat akses ke aplikasi yang namanya Viper for Android FX. Di sini lu bisa atur output audio lu dari pengaturan bass tipenya subwoofer lah atau natural bass. Lu juga bisa pilih mode equalizernya. Ada banyak banget pilihannya dari pop, akustik, bass booster, treble booster, dan masih banyak lainnya. Dan lu juga bisa atur output keluaran suara di HP ini. Kalau menurut lu settingan software terlalu kecil, lu bisa gedein. Kalau terlalu gede, lu juga bisa kecilin, tergantung selera lu. Lanjut ke sektor kamera. Dari awal memang Asus Zenfone Max Pro M2 ini nggak dibekali dengan kamera yang baik, khususnya kalau lu pakai HP ini untuk foto di dalam ruangan atau low light. Hasil kameranya ini blur, noise di mana-mana, responnya sangat pelan, jujur sama sekali nggak responsif, jadi makainya juga nggak enak. Tapi ini cuma berlaku di foto indoor atau low light ya. Kalau outdoor tenang aja, aman kok HP ini. Nah kalau HP ini dipakai buat foto outdoor ya cukup oke lah ya. Tapi ya nggak spesial. Dan untuk hasil perekaman videonya lu bisa lihat ini settingannya 1080p 60 fps, cukup oke, cukup stabil mengingat harga dulunya yang cuma 3 juta. Ini kameranya udah cukup lah. Dan gua tes fokus ke tanaman ya oke lah, masih bisa dipakai buat videoan sehari-hari. Lanjut ke bagian performa. Jujur ekspektasi gua di bagian performa ini tinggi banget ketika gue install custom ROM, dan bener aja Antutu benchmarknya nyentuh 186.920 yang dimana itu tinggi banget buat Snapdragon 660. Dan ketika kita breakdown hasil Antutu benchmarknya buat para gamer, skor GPU 43.000 ini cukup memprihatinkan ya, karena terlalu kecil buat main-main game zaman sekarang kayak Genshin Impact, Apex Legends, ini pasti ngos-ngosan. Tapi untuk Geekbench-nya nggak ada peningkatannya signifikan ya, karena dengan skor segini sebenarnya ini skor standarnya dari Snapdragon 660. Dan sekarang kita coba performa multitaskingnya. Sebelum gua install custom ROM dan gua masih pakai official ROM dari Asus, HP yang katanya RAM 6GB ini performa multitaskingnya nggak kayak 6GB kalau menurut gua. Lebih ke RAM 4GB, karena ketika gue buka 6-7 aplikasi, 2-3 aplikasi di awal tuh pasti ke restart, yang bikin gue rada jengkel. Ini RAM 6GB masa performanya kayak gini sih. Tapi setelah gue install custom ROM, ini multitaskingnya gila, smooth banget, cepet banget, dan bisa lu buka banyak aplikasi secara bersamaan. Apalagi dengan gue install Android 11, ini pindah-pindah aplikasinya ini udah gaya-gaya iPhone, tinggal geser-geser aja. Jadi bikin HP ini kerasa lebih smooth, lebih cepat, dan lebih enak pastinya.
Lanjut ke pengetesan gaming, di sini gue pakai PUBG buat ngetes. Untuk settingan grafiknya ini kalau unlock sampai SD high sebenarnya. SDR belum ya, karena memang spesifikasinya nggak cukup. Ya, dan pas gue match di HP ini cukup oke, meskipun nggak 60 fps, paling kisaran 30 sampai 40-an fps. Udah oke lah, cukup oke, lu nggak akan terganggu. Ada patah-patah atau frame drop, frame skip itu jarang banget ditemuin di HP ini. Dan untuk panasnya sendiri masih cukup acceptable, nggak nyakitin tangan, nggak panas lah, pokoknya masih oke buat dimainin game. Dan untuk performa baterainya sendiri menurut gue ini lebih dari cukup, malah sangat impresif. Apalagi kalau cuma pakai sosmed, browsing, nonton YouTube, streaming film, ini baterainya bakal nggak habis-habis, sampai lu capek juga nggak akan habis-habis nih baterai. Nah, lu bisa lihat di sini gue pakai aplikasi ECU Battery buat ngeliat history penggunaan dari HP ini. Lu bisa lihat yang paling atas 100% ke 75 itu gue pakai buat nonton YouTube selama 3 jam. Gila nggak lu? 3 jam lu pakai nonton YouTube cuma berkurang 25%. Jadi buat lu yang seneng banget streaming film ya, maraton nonton film, ini nggak akan habis-habis baterainya, mau lu pakai 6-7 jam juga kayaknya kuat sih. Dan pengalaman gue pakai HP ini, dan setelah gue install custom ROM juga ya, standby HP ini kuat bisa lebih dari 30 jam. Dan screen on time rata-rata yang gue dapet tuh di atas 5,5 jam, bisa 6-7 jam. Jadi buat kalian yang lagi nyari HP irit baterai, ini bisa jadi pilihan terbaik buat kalian. Oh iya, hampir lupa, fitur spesial yang gue dapat ketika lu root HP ini adalah akses Lucky Patcher. Mungkin buat lu yang udah lama berkecimpung di bidang root sama customer HP, lu udah tahu lah fungsi Lucky Patcher ini apa. Ya, Lucky Patcher ini bisa lu pakai buat ngehack aplikasi. Sebenarnya ini nggak gue saranin ya, ini karena sama aja mencuri. Tapi buat kalian yang misalnya pengen beli aplikasi premium tapi ragu aplikasinya bagus atau enggak, kalian bisa hack dulu aplikasinya, beli fitur-fitur premiumnya dan lu coba. Dan ketika menurut lu wah ya ini worth it, ini bagus, ya lu bisa hapus dan langsung beli aplikasinya. Jadi untuk sekedar trial aja buat lu yang penasaran gimana rasanya pakai aplikasi full unlock. Mungkin segitu aja impresi yang gue bisa ceritain pas pakai Asus ZenFone Max Pro M2 di tahun 2021. Jangan lupa subscribe dan like video ini.